Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Nah, teman-teman, pada video seri belajar CSS dan HTML ini, kemarin kita sudah awali dengan seri pertama, ini kita masuk pada seri kedua. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan pada layar video ini, kemarin saya sudah mencontohkan dasar bagaimana kita menggunakan CSS. Nah, tapi pada video kali ini kita akan benar-benar dari awal, eh, kita akan membuat sebuah desain template sederhana ya. Jadi kita benar-benar dari awal. Nah, kalau kemarin kan saya udah siapkan codingan seperti ini. Nah, sekarang codingan ini akan saya hapus dan kita benar-benar dari awal ya. Bagaimana kita membuat eh, apa frame-nya HTML ya. Kemudian kita buat bukan frame HTML tapi format HTML. Nah, kemudian kita akan membuat satu file lagi. Kalau ini kan CSS dan HTML saya gabungkan dalam satu file. Tapi pada video kali ini kita akan pisahkan. Jadi CSS kita akan buatkan file tersendiri, sedangkan HTML kita akan buatkan di dalam file index.php. Baik, sekarang kita memulai dari awal. Jadi yang codingan ini saya hapus. Nah, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, yang pertama kita mau membuat sebuah format HTML, itu teman-teman hanya ketik tanda seru dan akan tampil auto text seperti ini. Teman-teman perhatikan kursor saya. Nah, jadi di sini udah tampil auto text. Kita langsung enter, maka akan membentuk sebuah format HTML. Nah, jadi kalau ini saya save, kemudian saya refresh aplikasi. Nah, di sini blank ya, karena belum kita buat apa-apa ya. Kita hanya baru buat format HTML-nya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di title-nya ini ada tulisan dokumen ya. Nah, ini kita ganti. Jadi perhatikan di sini ini ada title-nya, dokumen, kita ganti dengan belajar CSS dan HTML. Nah, kemudian ini kalau di save, kita refresh aplikasi, teman-teman perhatikan di sini sudah berubah ya, belajar CSS dan HTML. Nah, nanti di dalam template ini kita akan buat desain sederhana. Intinya bagaimana teman-teman bisa pahami apa itu CSS dan apa itu HTML. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita buat, kalau kita perhatikan ya, kalau biasa umumnya ya website ataupun apapun aplikasinya, biasanya tuh ada bagian yang di atas ya. Nah, di atas itu biasanya disebut navbar. Kemudian juga ada yang di sebelah kiri, ada menu yang di sebelah kiri, itu biasa disebut sidebar. Nah, yang di tengah itu konten. Kemudian ada yang di bagian bawah itu adalah footer. Nah, sekarang kita akan kita membuat sebuah navbar ya. Di atas ini kita membuat sebuah navbar. Nah, kita langsung ke codingan. Yang pertama, teman-teman perhatikan ya. Seperti pada video sebelumnya saya sudah jelaskan ya, yang tulisan warna biru ini, biru tua, itu adalah elemen. Kemudian yang tulisan biru muda adalah atribut. Nah, yang pertama di dalam elemen body ini kita akan buat satu elemen div ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman menggunakan menggunakan Visual Studio Code, jadi kita bisa ketik begini, langsung ketik div. Nah, itu kalau muncul auto text itu langsung enter, maka di sini sudah ada sebuah elemen div. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, kenapa ada div yang di awal dan div yang di akhir, atau ada body yang di awal, atau ada body yang dan juga ada body yang di akhir. Begitu juga head, ada juga HTML, ada juga HTML.
Nah, jadi setiap elemen itu ada elemen pembuka, ada juga elemen penutup. Nah, beda antara elemen pembuka, dia tidak ada slash, tapi elemen penutup ada slashnya. Tetapi ada juga elemen yang berdiri sendiri, seperti contohnya ini, meta. Ini tidak ada elemen penutup. Nah, elemen yang berdiri sendiri ini ada beberapa, tapi nanti kita sambil berjalan nanti saya akan beritahu elemen apa saja. Misalnya ada juga BR atau baris baru. Ada juga HR. HR itu horizontal line ya, garis horizontal. Nah, itu elemen yang berdiri sendiri, tidak ada elemen penutupnya. Nah, sekarang kita akan buatkan, jadi di atas ini kita akan buat sebuah sebuah navbar ya, atau navigasi bar. Nah, nanti di sini tuh ada beberapa komponen, misalnya ada logo, ada home, kemudian ada form atau kolom pencarian. Nah, jadi caranya, silakan kita buka lagi codingan. Nah, ini saya kasih spasi dulu biar enak dilihat ya. Nah, ini kemudian saya enter. Nah, jadi sebenarnya ini ada sudah membentuk sebuah komponen ya. Ini dia berada di sekitar sini nih. Tapi karena kita belum menggunakan CSS untuk menampakkan wujudnya, jadi dia belum kelihatan, tapi sebenarnya dia ada di sekitar sini. Saya kasih contoh ya. Di sini kalau misalnya saya ketik huruf A, kemudian saya save, di sini saya refresh, maka di sini sudah kelihatan huruf A. Jadi huruf A ini ada di dalam elemen div tadi. Nah, bagaimana sehingga kita bisa memodifikasi menjadi sebuah navbar? Nah, untuk kita menjadikan sebuah navbar, pertama tuh saya pengen template ini backgroundnya itu abu-abu muda ya. Jadi mungkin lebih muda sedikit dari yang di atas ini. Nah, pertama kita kembali ke codingan, kita buat dulu sebuah file. Nah, silakan di sini yang di kosong ini teman-teman klik kanan, kemudian new file. Kita bikin sebuah file yang namanya CSS, atau style titik CSS. Nah, di dalam file ini kita akan membuat kita akan mewarnai template ini, backgroundnya itu kita akan warnakan dengan abu-abu muda. Nah, gimana caranya? Yang pertama, teman-teman perhatikan ya yang di indeks ini. Nah, seluruh bagian ini ya, bagian ini yang kosong ini itu berada di dalam elemen body ini. Nah, jadi caranya untuk kita mewarnai elemen body ini, mewarnai background atau kita membuat background daripada elemen body ini. Nah, caranya gini, di style kita buatkan aja body buka kurawal. Nah, di sini kita bisa kasih warna, misalnya saya kasih contoh dulu warna merah ya. Background color red. Nah, ini kalau saya buka ke sini dia belum merah. Kenapa? Karena file CSS ini belum kita koneksikan dengan file index. Nah, caranya di dalam elemen head ini, nah jadi selain disebut elemen, ada juga yang disebut tag head ya. Bisa bilang tag head atau bisa juga dibilang elemen head. Nah, kita akan koneksikan dulu di sini, kita akan panggil file CSS ini. Caranya teman-teman ketik link. Nah, di sini kan ada auto text-nya, langsung enter. Link, pilih yang nomor 2 ini ya, langsung enter. Nah, kemudian di sini kita masuk alamat filenya, masukkan alamat filenya. Style titik CSS. Nah, kalau sudah seperti ini kita save, kemudian kita buka aplikasi, kita refresh.
Nah, maka backgroundnya sudah merah. Tapi saya pengen tuh abu-abu muda ya, jadi warnanya kita ganti. Di CSS-nya kita ganti dengan pagar F1, F2 kali ya. F2, F2. Nah, ini kalau kita save, kita refresh aplikasi, nah dia sudah agak abu-abu ya. Sudah agak abu-abu. Selanjutnya, kita akan bentuk div navbar tadi ya. Yang tadi ada div yang di dalamnya ada A, ini kita bentuk. Yang pertama kita kembali lagi, kita buatkan di CSS-nya. Nah, jadi teman-teman perhatikan kalau misalnya kita mau langsung menggunakan elemen seperti ini di CSS, penulisannya itu kita langsung tulis nama elemennya ya. Tapi kalau div, kenapa kita harus menggunakan kelas? Karena nanti akan ada banyak div. Sementara masing-masing div itu CSS-nya berbeda-beda. Sehingga di dalam div ini kita harus bikin kelas. Nah, pertama kita akan bikin kelas, kita namakan saja navbar ya. Jadi ini adalah atribut kelas. Nah, kemudian nama dari kelas ini adalah navbar. Jadi sebenarnya nama ini bebas ya. Nama ini bebas, mau pakai nama apa saja itu terserah teman-teman. Tapi umumnya untuk navbar itu kita menggunakan nama navbar sehingga kita tahu ini kelas untuk bagian yang mana. Nah, sebelum kita buatkan style untuk kelas navbar ini, saya mau jelaskan dikit tentang HTML ya. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan Visual Studio Code, nah kita bisa manfaatkan auto text-nya untuk kita meminimalisir kesalahan pengetikan. Nah, kalau tadi kan saya ketik div titik, nah kemudian dalam sini baru saya ketik kelas, tadi bukan titik ya. Jadi saya ketik div, enter, kemudian dalam sini baru saya ketik kelas, enter ya, kelas, enter. Nah, tapi ada cara lainnya. Kalau kita sudah tahu kelasnya apa, kita langsung ketik aja nama kelasnya. Jadi tadi kan nama kelasnya kan navbar ya. Titik navbar. Jadi kita awali nama kelasnya tuh kita awali dengan titik. Kemudian setelah muncul auto text kita langsung enter, maka langsung jadi seperti ini ya. Nah, jadi itu kemudahan-kemudahan dari kita menggunakan menggunakan Visual Studio Code. Nah, kemudian kita akan bentuk navbar ini. Ini kan kalau kita lihat di aplikasinya, ini tadi kan saya udah hapus huruf A ya. Kalau saya refresh, A-nya hilang ya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada satu komponen tapi belum kelihatan. Nah, bagaimana agar dia kelihatan? Kita mulai bikin dengan stylenya atau CSS-nya. Nah, tadi kan kalau kita di sini ketik langsung nama elemen, kita nggak perlu pakai titik. Tapi kalau kelas, kita awali dengan titik navbar. Nah, seperti itu penulisannya. Kemudian buka kurawal, tutup kurawal. Yang pertama, kita akan buatkan lebarnya. Nah, lebarnya itu dari ujung sini sampai ujung sini. Ujung kiri, pojok kiri sekali sampai di pojok kanan. Kita buatkan lebarnya width 100%. 100%. Jadi dia mentok dari kiri ke kanan. Cuman kalau ini saya save dan saya refresh aplikasi masih tetap belum kelihatan. Kemudian kita kasih warna. Misalnya background kita kasih warna putih aja ya. Warna putih itu pagar F3 kali atau F6 kali ya. Ini kalau saya save ini juga belum kelihatan karena hanya baru baru lebarnya. Jadi lebarnya tapi belum ada tingginya. Sehingga belum kelihatan. Tapi kalau misalnya di indeksnya saya ketik misalnya belajar coding otodidak. Ini kalau saya save, teman-teman perhatikan ya, perhatikan di atas ini. Ini kalau saya refresh, nah dia sudah ada ya background putih kan. Sudah ada background putih. Nah, tapi ini kita tidak akan pakai tulisan belajar coding otodidak, kita akan di sini nanti akan kita buatkan logo. Tapi sementara
saya hanya menggunakan kata logo kata logo ya. Tapi nanti setelah itu kita akan masukin logo. Ini saya save, kemudian refresh. Nah, teman-teman perhatikan ya. Sini sudah ada navbar, tapi bentuknya masih sangat sederhana. Sekarang kita akan modifikasi. Yang pertama, kita akan membuat jarak dari kiri, kemudian jarak dari atas ke bawah. Itu kita akan menggunakan padding ya. Nah, di CSS ini, di dalam kelas navbar ini kita akan bikin padding. Padding, nah biasa tuh ada 4 bagian ya. Pertama saya buat dulu value-nya 0 ya. Nah, 0 pertama ini kita akan membuat jarak antara atas, jarak atas ya, logo dengan jarak atas yang batas putih ini. Kemudian yang 0 kedua, jadi supaya nanti teman-teman selalu ingat, itu dia seperti arah putaran jarum jam. Jadi pertama atas, jarak atas, kemudian keduanya jarak kanan, ketiga jarak bawah, keempat jarak kiri. Nah, yang pertama kita akan buat jarak atas misalnya 9 pixel. Ini kalau saya save, kemudian saya refresh, nah teman-teman perhatikan kan sudah ada jarak atas ya. Kemudian saya ingin juga jarak kiri. Nah, kiri yang mana, 0 yang mana? Ini kan atas, kanan, bawah, kiri ya. Nah, kiri itu yang terakhir. Saya misalkan 9 pixel juga. Nah, ini kalau saya refresh, nah sudah ada jarak kiri ya. Kemudian bawah misalnya 9 pixel juga. Nah, jadi dia sudah seperti itu ya. Tapi ada cara penulisan lain. Kalau misalnya atas bawah sama, bisa kita caranya gini. Misalnya ini 9px spasi 9px. Jadi ada 2 komponen aja. Nah, yang 9px pertama itu dia atas dan bawah. Yang kedua kiri dan kanan. Nah, ini kalau saya save, saya refresh, dia tidak berubah kan karena sama-sama 9px, sama dengan yang 4 komponen tadi. Nah, tapi ini saya ingin tulisan logo ini dia agak ke dalam lagi ya, agak ke dalam. Nah, makanya yang di sini saya tambahkan nih, misalnya 13 pixel. Saya save, saya refresh, masih kurang kali ya. Saya bikin aja 19 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian tulisan logo ini saya akan buatkan ukuran fontnya, saya akan besarkan fontnya, berarti font size ya. Font size-nya misalnya 15 pixel. Kita lihat hasilnya. Oh, kecil. Berarti coba di sini 19 pixel. Nah, kayaknya masih kurang ya. Berarti coba 21 pixel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita akan bikin bold. Jadi weight-nya atau ketebalannya itu bold ya. Nah, tinggal di sini kita bikin font weight. Kita bikin bold. Nah, ini kalau refresh, nah jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lagi ada beberapa menu ya. Kita akan bikin di sini ada beberapa menu. Sekarang kita kembali ke codingan di file index. Nah, supaya nanti logo dan menu ini dia semuanya ada sejajar ke kanan. Yang pertama kita buatkan dulu elemen UL. Nah, kemudian di dalam elemen UL ini ada elemen LI. Nah, LI pertama ini di sini logo ya. Logo. Kemudian LI kedua misalkan ada menu home. Kemudian LI ketiga misalnya ada menu artikel. LI dulu. Misalnya yang ketiga ini artikel ya. Artikel. Kemudian kita tambah satu lagi ya. Misalnya about. Nah, seperti ini.
Tapi kalau ini misalnya saya refresh aplikasi, teman-teman perhatikan dia bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana dia posisinya sejajar ke kanan? Kita akan menggunakan CSS. Nah, di sini teman-teman perhatikan di dalam navbar ini, kelas navbar ada ada elemen UL dan ada elemen LI. Nah, kita buat lagi di sini kelas baru titik navbar spasi UL spasi LI. Jadi kalau misalnya penulisan seperti ini artinya gini, kita mengolah LI yang ada di dalam UL yang ada di dalam jadi bahasa lengkapnya gini, LI, elemen LI yang ada di dalam elemen UL yang ada di dalam kelas navbar. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kan elemen LI ini kan ada 4 ya. Dia berada di dalam elemen UL dan berada di dalam kelas navbar. Jadi bacanya seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana yang pertama tuh kita akan menghilangkan titik-titik ini dulu. Kita akan menghilangkan titik-titiknya ya. Kita kembali ke codingan. Untuk menghilangkan titik-titik tadi menggunakan CSS itu namanya list style. Yang ini ya, enter. Nah, list stylenya itu none. Nah, ini kalau save, kita buka aplikasi, kita refresh. Nah, titiknya hilang. Kemudian kita pengennya dia tuh sejajar ke kanan. Kita kembali lagi. Di sini kita bikin displaynya inline block. Nah, kalau displaynya inline block maka dia sejajar ke kanan. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui bahwa UL div itu dia display defaultnya itu inline atau block. Jadi dia berurutan ke bawah. Nah, kalau yang dia displaynya inline block, bawaan dari elemen HTML yang displaynya inline block misalnya seperti span dan ada beberapa. Tapi itu nanti kita kesempatan yang berbeda ya. Nah, jadi karena tadi dia ini displaynya itu block, maka kita rubah menggunakan CSS menjadi display in block. Nah, ini display in block ya. Kemudian nanti kita pengen ada jarak ya antara logo dengan ini ya. Kita pengen ada jaraknya. Kita lanjut ke codingan, kita bedakan ya. Logo ini kita bikin kelas ya. Kelas logo. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Kita akan buat CSS-nya kelas logo yang berada di dalam UL yang berada di dalam navbar. Nah, ini saya save dulu baru kita bikin kelasnya di sini. Jadi yang pertama titik navbar spasi UL spasi titik logo, karena tadi kelas logo ya jadi pakai titik. Kita bikin margin kanannya ya, jarak kanan. Jadi margin kanan itu ini jarak dari huruf O ini ke huruf home ini. Nah, itu margin kanan berarti margin right ya. Nah, ini kita bikin misalnya 9 pixel. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada jarak ya. Coba kita bikin lebih jauh lagi ya. Misalnya 15 pixel. Nah, jadi ada jarak. Kemudian antara home artikel about ini kita bikin dia punya jarak yang sama. Kalau dari logo ke sini jaraknya berbeda ya dengan jarak ini. Kita bikin home artikel about ini jarak yang sama. Nah, caranya kita kembali ke CSS. Nah, di sini kita bikin margin left. Margin leftnya tuh misalnya jadi semua LI tadi, elemen LI tadi dia punya jarak sebelah kiri itu sama. Misalnya kita bikin 9 pixel. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jaraknya udah lumayan ya. Coba kita tambah lagi bikin 11 pixel. Kemudian yang jarak logo kita tambah nih, kita bikin 19 pixel. Kita lihat aplikasinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi
Coba perhatikan, kalau kita perhatikan ini jarak atas bawah navbar ini kan terlalu lebar ya. Kita kecilin sedikit. Di navbar ini jarak atas bawah ini kan 9 piksel, coba kita kecilin menjadi 5 piksel ya. Refresh aplikasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Cara kita membuat navbar menggunakan apa namanya? Menggunakan CSS. Nah, oke teman-teman, untuk seri kedua kita sampai di sini dulu. Nanti seri ketiga kita akan lanjutkan lagi, yang logo ini kita ganti dengan gambar logo kita ya, gambar logo kita. Kemudian di sini yang sebelah kanan kita tambahkan apa namanya, ada misalkan ada form pencarian ya, jadi ada kolom yang kita kalau ketik untuk mencari sesuatu. Nah, itu ada di sini. Nah, kemudian kanan sekali ini ada icon user. Icon user, nanti icon user itu misalnya kita klik, itu ada misalnya profile, ada logout, ada login dan lain-lain ya, misalnya seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri video kali ini, kita akan lanjutkan pada seri ketiga ya, jadi belajar CSS dan HTML untuk pemula seri ketiga. Oke teman-teman, kita akhiri video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.